Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya mosi, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Tentu, kami di sini sebagai tim pemerintah penutup sangat mendukung dan menyetujui adanya mosi pada hari ini. Kami juga ingin menyampaikan beberapa sanggahan atas argumen-argumentasi yang sudah disampaikan oleh tim oposisi sebelumnya. Saya akan membawakan dua sanggahan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, tim oposisi menyebutkan bahwasanya masalah pengangguran merupakan masalah yang disebabkan karena adanya kekurangan atau ketidakcukupan daripada lapangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, tentu di sini kita semua setuju bahwasanya masalah pengangguran karena ketidakcukupan daripada lapangan pekerjaan yang merupakan faktor utama. Namun, proposal yang kami tawarkan melalui mosi ini adalah sebagai jawaban daripada hal-hal yang dikhawatirkan oleh tim oposisi tersebut, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, subsidi berupa surplus dana yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di universitas negeri tentu akan menjadi sebuah bantuan ketika ingin membangun infrastruktur, fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya dalam hal mendukung pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika fasilitas-fasilitas pendukung terpenuhi serta pendukung-pendukung pembelajarannya terpenuhi pula, maka mahasiswa-mahasiswa yang belajar dan terbentuk akan menjadi lulusan-lulusan yang lebih berkualitas dan tentunya berkompabilitas di bidangnya. Hal ini akan menjadikan suatu efek positif. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, tentu mahasiswa tersebut juga akan memiliki inovasi dan etos kerja yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa tersebut akan membuka lapangan pekerjaannya tersendiri, yang tentunya lapangan pekerjaan ini tidak hanya akan bergelut di bidangnya, namun juga di bidang-bidang lain yang nantinya akan membantu masalah pengangguran di negeri ini. Dewan Juri yang terhormat, bantahan kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya tim oposisi menyebutkan jurusan rendah minat pula harus kita subsidi. Dewan Juri yang terhormat, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tentu jurusan rendah peminat itu karena anggapan masyarakat bahwasanya jurusan itu tidak memiliki prospek kerja yang tinggi, lapangan kerjanya yang sangat sedikit. Jika kemudian kita memaksakan untuk mensubsidi banyak kepada jurusan-jurusan rendah peminat, lalu kemudian jurusan rendah peminat ini memiliki banyak mahasiswa karena peminatnya bertambah dikarenakan subsidi tadi, maka hal ini tentu akan menjadi masalah lagi. Hal ini kontradiksi dengan yang diinginkan oleh tim oposisi itu sendiri, di mana tim oposisi menginginkan menurunkan angka pengangguran, sedangkan pada opini yang mereka sampaikan itu hanya akan menambah jumlah pengangguran itu sendiri, karena dari jurusan rendah peminat ini sebagaimana yang kita ketahui tidak banyak lapangan pekerjaan yang kemudian dapat diraih oleh lulusan-lulusan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah sudah menyebutkan banyak hal-hal yang akan didapatkan ketika kita melakukan hal sesuai dengan mosi ini. Namun yang mereka sampaikan itu hanya berkelit-kelit dalam hal jangka pendek. Yang ingin saya sampaikan di sini Dewan Juri yang terhormat adalah impact jangka panjang apabila kita menggoalskan daripada mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan 3 ekstensi. Yang pertama yaitu Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika program studi dengan keterserapan lulusan mereka yang tinggi diberikan subsidi secara proporsional, tentu hal ini akan menjadi dorongan mereka untuk bagaimana meningkatkan kualitas daripada sumber daya mahasiswa yang ada di dalamnya. Peningkatan sumber daya mahasiswa di dalamnya ini tentu akan meningkatkan kualitas daripada mahasiswa itu sendiri dan kualitas daripada program studi itu sendiri. Hal ini tentu juga akan menjadi evaluasi ketika ada beberapa universitas dengan program studi yang keterserapan lulusan pekerjaannya tinggi. Mereka kemudian akan melakukan evaluasi apa kurangnya kemudian pada program studi kami yang harus kemudian diperbaiki agar mendapatkan subsidi juga untuk program studi mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas di sini akan lebih ditonjolkan daripada kuantitas. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kita harus membahas pula dari segi aktor-aktor terkait lainnya. Ketika dari tim pembuka tadi hanya menyebutkan bahwasanya aktor terdampak itu hanya mahasiswa, kemudian dari program studinya sendiri, saya ingin membahas di sini dari segi penerima lulusan atau instansi maupun perusahaan-perusahaan yang akan menerima lulusan-lulusan daripada mahasiswa program studi tersebut. Yang ingin saya sampaikan di sini Dewan Juri yang terhormat adalah ketika mahasiswa pada program studi dengan penerimaan
lulusan yang tinggi, mereka kemudian diberikan subsidi yang tinggi dan mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang tinggi, tentu mereka di sini akan memiliki etos kerja yang tinggi, mereka akan memiliki skill yang mumpuni, mereka akan memiliki kemampuan kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak memiliki fasilitas yang cukup ketika berada di universitas atau perguruan tinggi. Hal ini tentu akan menguntungkan dari segi penerima lulusan, baik itu instansi-instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan pribadi, di mana ketika kemudian mahasiswa-mahasiswa lulusan yang diserap menjadi pekerja itu adalah mahasiswa-mahasiswa dengan etos kerja yang tinggi berdasarkan pada pengalamannya ketika menjadi mahasiswa dengan fasilitas yang cukup dan mumpuni. Hal ini tentu akan memberikan sumbangsi atau kemajuan yang banyak pada perusahaan atau instansi-instansi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal ini tentunya dapat kita benarkan bahwasanya subsidi secara proporsional yang diberikan di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan kerja mereka ini efektif untuk diterapkan, baik dari segi mahasiswa itu sendiri yang nanti akan kemudian bekerja, baik dari segi program studi yang mewadahi mahasiswa tersebut, dan dari segi aktor-aktor lain yang terlibat. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu perusahaan-perusahaan pribadi ataupun instansi-instansi pemerintahan yang nanti akan menyerap daripada lulusan-lulusan mahasiswa tersebut. Berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tidak tersorot oleh tim pembuka tadi adalah dalam hal ekonomi. Ketika kita perhatikan dan tidak dapat kita pungkiri Dewan Juri yang terhormat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu dari berbagai macam lapisan ekonomi. Ada yang dari mereka lapisan ekonomi menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Tentu, mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki minat dan bakatnya tersendiri dan tidak dapat kita pungkiri. Namun, pada kenyataannya sekarang, pada jurusan-jurusan atau program studi yang populer, maka biaya pendidikan yang diterapkan itu jauh lebih tinggi. Nah, hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu manfaat apabila kita menerapkan mosi ini, yaitu ketika terjadi subsidi oleh pemerintah kepada program studi yang kemudian memiliki keterserapan lulusan kerja yang tinggi, ini akan membantu mereka-mereka yang di kalangan menengah ke bawah untuk kemudian menempuh program studi unggulan atau program studi populer yang sudah diberikan subsidi sehingga terjadi penurunan biaya perkuliahan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami di sini sangat bangga menyatakan bahwa kami mendukung adanya mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada siang hari ini menyatakan Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dari pihak tim pemerintah ataupun tim oposisi memiliki tujuan yang sama, bagaimana pada akhirnya lulusan-lulusan yang dikeluarkan atau dilahirkan dari universitas-universitas negeri tersebut dapat terserap lapangan pekerjaan dan pada akhirnya tidak membuat pengangguran semakin merajalela. Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan framing atau kelas pertentangan yang telah dibawakan oleh tim opening government dan juga oleh tim opening oposisi. Dewan Juri yang terhormat, tim opening government di sini menjelaskan bahwasanya dengan adanya subsidi itu dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas dan itu pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kompetensi siswa. Tetapi di sini tim opening kurang dapat menjelaskan kepada kami semua bahwasanya bagaimana hubungan tersebut sehingga pada akhirnya orang-orang yang memiliki kompetensi tersebut bisa terserap lapangan pekerjaan, dan itu akan saya perjelas di poin ekstensi saya pada selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, di sini kita beralih kepada tim oposisi, opening oposisi. Di sini mereka salah konsep. Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena mereka terlalu membahas bahwasanya ketika subsidi ini pada akhirnya diberikan kepada program-program studi populer, maka di sini program-program studi yang tidak populer dan sebagainya itu akan termarginalisasi dan mereka tidak bisa menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Tetapi hal tersebut di sini kami yakini itu tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bahwasanya subsidi yang diberikan pemerintah itu adalah bonus. Di sini kami menjamin bahwasanya program-program studi yang minoritas atau yang tidak banyak digemari, mereka akan tetap bisa bertahan dan memberikan kualitas yang baik. Dengan apa caranya? Caranya adalah seperti kita ketahui bahwasanya di universitas-universitas negeri itu mereka memiliki beberapa pendanaan, baik yang bersifat internal dari universitas tersebut, misalnya pembayaran UKT dan sebagainya, dan juga
ada penunjang dari bantuan dari pemerintah, dari APBN pendidikan itu sendiri. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan bonus, itu bukan berarti mereka akan termarginalisasikan dan pada akhirnya mereka tidak bisa survive dan sebagainya. Status quo saat ini menyatakan bahwasanya tidak ada subsidi, dan apa yang minoritas, apakah mereka tidak berhasil? Tentunya tidak, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa yang disampaikan oleh tim oposisi secara keseluruhan dapat terbantahkan. Baiklah, masuk kepada poin ekstensi. Di sini kenapa saya akan menjelaskan kenapa parameter ideal itu akan digapai di pihak closing government dibandingkan pihak opening government dan opening oposisi. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana efektivitas yang dari setiap proposal, baik yang telah dijelaskan oleh bench opening maupun dari sudut pandang kami itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Marilah, yang pertama kita lihat dari poin ekstensi kami, di mana kami di sini seperti kita ketahui bahwasannya opening government mereka terlalu memikirkan jangka pendek, tetapi di sini saya akan membuktikan bahwasanya indikator jangka panjang tersebut akan lebih mutakhir untuk meminimalisasi tingkat pengangguran. Mengapa demikian? Dewan Juri yang terhormat, di pihak kami sebagai closing, kami menginginkan dengan adanya subsidi yang mengindikatorkan seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang terserap di perusahaan-perusahaan ataupun sektor lain, itu tentunya akan menjadi suatu indikator poin plus bagi perguruan tinggi sendiri untuk melakukan sebuah evaluasi. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui, sebaik-baiknya evaluasi adalah evaluasi yang menitikan poinnya pada perusahaan itu. Seperti kita ketahui, dengan adanya subsidi ini pasti perguruan tinggi akan melakukan cross check atau melakukan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan tempat alumninya itu bekerja. Nah, di situ mereka bisa melihat bahwasanya kendala apa aja sih yang dibutuhkan pada saat ini. Misalnya sebagai contoh di sini, seperti kita ketahui jurusan manajemen cukup populer. Nah, tetapi di sini bisa kita lihat bahwasanya lulusan manajemen juga memiliki kuota yang sangat banyak. Nah, dan tidak semuanya itu terserap oleh lapangan pekerjaan. Tetapi dengan adanya subsidi yang melatar belakangi indikator tersebut pada perusahaan, maka nanti di sini pihak universitas bisa bertanya kepada perusahaan, misalnya apakah ada skill-skill yang diperlukan. Misalnya ternyata dari evaluasi tersebut ada bahwasanya ilmu manajemen saja tidak cukup, bahwa sekarang itu yang dibutuhkan di industri dunia nyata adalah bagaimana penggunaan teknologi. Seperti kita ketahui bahwasanya manajemen aja tidak cukup, tapi harus ada sistem informasi manajemen berbasiskan teknologi informasi dan sebagainya. Nah, ketika di sini universitas pada akhirnya dapat poinnya. Berarti di sini skill pengetahuan di bidang manajemen aja tidak cukup. Berarti kita harus membuat suatu terobosan bagaimana pada akhirnya lulusan manajemen itu bukan hanya dia paham di teori-teori manajemen, tetapi dia juga paham di bagaimana mengimplementasikan manajemen tersebut dalam teknologi informasi dengan sekarang banyaknya financial teknologi dan sebagainya. Nah, tentunya kan itu lebih akurat. Nah, sehingga evaluasinya tersebut jelas bagaimana pengembangannya menggunakan dana yang dari subsidi itu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang kedua di sini kita lihat, maka dengan adanya subsidi ini akan ada aktor-aktor dampak positif dari aktor-aktor tersebut. Dampak positifnya itu dalam bentuk apa? Dampak positifnya itu adalah di sini akan ada hak dan kewajiban. Seperti kita ketahui dalam konsep hak kewajiban, seseorang berhak untuk mendapatkan hak ketika dia telah menjalankan kewajibannya. Nah, dalam konteks pendidikan kali ini, ketika universitas menginginkan sebuah hak dalam bentuk subsidi, maka mereka harus berbuat secara optimal bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mereka lahirkan itu bukan hanya sekedar mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi, tetapi mereka harus bisa menjamin mahasiswa yang mereka keluarkan adalah mahasiswa yang benar-benar lulus dengan didampingi skill yang ada dan keterampilan yang mumpuni, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka bisa survive dan mereka akan dicari oleh tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua adalah dengan adanya indikator kita melihat bahwasanya melihat seberapa besar penyerapan tenaga kerja, maka otomatis ini akan membentuk suatu brand image di sebuah program studi, bahwasanya program studi yang mendapatkan subsidi itu merupakan program studi yang memiliki tenaga kerjanya itu yang lulusannya itu terserap tenaga kerja, dan ketika lulusan tersebut terserap tenaga kerja, otomatis di sini perusahaan bisa menginginkan untuk menjalin kontrak dengan perusahaan, dengan universitas itu sendiri, sehingga di sini kami yakin skenario terbaiknya adalah lapangan pekerjaan akan
akan mendatangi universitas tersebut karena dilabeli universitas yang memberikan subsidi yang dibuktikan karena kompetensi dari para lulusan itu, sehingga kami di sini yakin itu akan lebih eksklusif. Yang terakhir di sini adalah kenapa kami lebih unggul dari tim yang lain, karena di sini kami akan melihat bahwasanya subsidi tersebut dapat digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki dalam tanda kutip kemampuan finansial untuk mengakses jurusan-jurusan populer. Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini seperti kita ketahui, kedokteran misalnya UKT-nya bisa sampai puluhan juta, tapi subsidi tersebut pada akhirnya bisa kita gunakan untuk mengurangi UKT tersebut khusus untuk mahasiswa dengan kemampuan ekonomis yang terbatas, sehingga di sini kita tidak akan kehilangan putra-putri bangsa yang dia memiliki kecerdasan tapi dia terhalang oleh faktor biaya, karena kenyataannya di status quo hal tersebut masih terjadi. Oleh karena itu di sini kami yakin proposal kami dan penjelasan kami itu lebih eksklusif dan lebih bisa dibuktikan daripada tim opening government, dan apa yang telah disampaikan oleh tim opening oposisi itu sudah dapat kami bahas dan bantah Dewan Juri yang terhormat. Kami bangga menjadi tim closing pemerintah. Terima kasih.